DPR jamin dui fungsi ABRI tidak akan terjadi. Pemerintah targetkan 70.000 koperasi desa. Juru parkir tewas dianiaya di dalam minimarket. Pria gagalkan curanmor di Koja, pelaku ditangkap. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa baiknya, apalagi menuju di hari raya. Ini tinggal beberapa minggu lagi. Betul. Seperti itu ya. Dan kita ketahui banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga sangat menanti-nantikan hari raya Idul Fitri. Tapi kalau kita ketahui, saya dan juga pemirsa, akhir-akhir ini di Indonesia sedang tidak baik-baik saja loh. Banyak sekali kasus kejadian penganiayaan, juga di pembegalan. Betul. Dan yang terakhir juga ada curanmor ataupun pencurian. Kita harus lebih hati-hati dan juga harus lebih waspada ya. Betul, terlebih ini menjelang arus mudik lebaran, kita harus juga berhati-hati meninggalkan rumah kita. Terlebih harus mungkin bisa lebih prima lagi agar tidak ada terjadi pencurian dimanapun. Dan tentunya juga kalaupun pemirsa di rumah yang tidak memiliki CCTV, ini bisa menggunakan ataupun dengan kunci yang sangat-sangat ini ya, gitu erat seperti itu ya. Dan juga kita pastikan kondisi rumah ini tetap prima ketika kita akan pergi mudik lebaran 2025. Dan tentunya informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia, dan juga acara tersebut digelar di smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Dalam sambutannya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang penting bagi negara dan juga bangsa. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Prabowo disambut hangat oleh sejumlah tamu undangan acara peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia. Prabowo juga menyempatkan menyalami beberapa tamu yang duduk di barisan depan. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang penting bagi negara dan bangsa. Maka Prabowo bersyukur Indonesia memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter ini. Ini yang kita hendaki, bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Jadi ini saya kira perlu kita mensyukuri. Mereka hadir sudah cukup lama di kita, dan mereka ikut merupakan salah satu kontributor yang besar dalam perekonomian kita. Mereka juga menurut saya adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia. Diketahui PMR merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, yakni pertambangan dan pengolahan ke hilir atau di permunian. Memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pabrik PMR itu bisa menghasilkan emas hingga 52 ton per tahunnya.
Produksi emas itu dilakukan dari hasil olahan lumpur anoda sebanyak 6.000 ton per tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini bisa menghasilkan sebanyak 60 hingga 70 ton emas per tahun, khususnya dari 2 pabrik yang telah dibangun. Hal itu disampaikan Bahlil dalam peresmian fasilitas Precious Metal Refinery atau pabrik penghasil emas atau logam mulia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PMR ini merupakan pabrik emas terbesar di Indonesia. Khusus smelter emas ini nilai investasinya mencapai 630 juta US dollar atau setara 10 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, PMR ini menjadi salah satu bagian dari smelter konsentrat tembaga di Gresik ini, di mana smelter konsentrat tembaga ini merupakan smelter dengan single line terbesar di dunia yang memiliki nilai investasi mencapai 4,2 miliar US dollar. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa hari ini yang kita meresmikan ini adalah pabrik emas. Bahasanya aja agak sedikit logam-logam mulia, agak keren. Padahal ini pabrik emas ini sebenarnya. Ini adalah pertama di Indonesia yang sebesar ini. Awalnya belum ada dan saya waktu itu masih sebagai Menteri Investasi, ikut langsung terlibat dalam pembahasan ini. Dulunya bangsa Indonesia selalu curiga sama Freeport, karena yang dikirim adalah konsentrat. Kita tidak pernah tahu turunan daripada konsentrat itu apa saja. Emas, logam, macam-macam. Terjadi perdebatan waktu itu ketika kita mau perpanjang IUP 2018, perpanjangan IUP dari kontrak karya menjadi IUPK. Syaratnya adalah wajib Freeport membangun smelter. Waktu itu Freeport, Bapak Presiden, niatnya baik, tapi kalau tidak kita kawal bisa melenceng barang ini. Alhamdulillah 2021 akhir groundbreaking dilakukan dengan total investasi 4,2 miliar. Dan ini adalah smelter single line dari hulu hilir terbesar di dunia, yaitu di Indonesia. Diketahui smelter tersebut dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dengan unit permurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang dikehendaki bagi negara dan bangsa. Prabowo menegaskan PMR milik Freeport ini menjadi yang terbesar dari hulu ke hilir sebagai entitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pimpinan DPR Dasko juga memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak akan membangkitkan kembali di fungsi ABRI. Dirinya menyebut DPR sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Pimpinan DPR Dasko mengungkapkan pihaknya sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang khawatir dengan bangkitnya dui fungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang TNI. Merespon hal tersebut, DPR bersama pemerintah memastikan kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi. Pasalnya, dalam melakukan pembahasan revisi Undang-Undang TNI sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dui fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta revisi Undang-Undang TNI tidak diartikan sebagai upaya pengembalian dui fungsi ABRI. Revisi dilakukan untuk memperkuat TNI sebagai pelindung negara. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dui fungsi ABRI. Prasetyo menyebut RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi. Prasetyo meminta sejumlah pihak agar tidak membentur-benturkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Prasetyo juga berharap masyarakat untuk lebih teliti dan memahami isi rancangan daftar inventarisasi masalah yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI. Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah ya, ada dikotomi yang disampaikan juga di masyarakat bahwa ini akan kembali ada fungsi ABRI. Tidak begitu. Jangan itu kemudian dimaknai sebagai fungsi ABRI, tidak. Jangan mempolemikkan sesuatu yang tidak ada. Nah itu tolonglah itu dikurangi energi-energi. Bagaimanapun mohon maaf, revisi Undang-Undang TNI apapun itu, TNI adalah institusi milik kita, ya, milik bangsa dan negara kita. Yang siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI. Prasetyo menuturkan, bagaimanapun juga TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga oleh masyarakat. Diketahui, DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi UU TNI. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR bersama jajaran Komisi 6 melakukan sidak ke stasiun kereta api Pasar Senen selama menjelang arus mudik Lebaran Jakarta. Sidak ini pemirsa guna memastikan kelayakan berbagai fasilitas stasiun agar dapat memberikan kenyamanan kepada para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan transportasi kereta api. Menjelang Lebaran Idul Fitri, pimpinan DPR bersama Komisi 6 melakukan sidak ke stasiun Pasar Senen Jakarta pada Senin sore. Sidak jajaran parlemen ini untuk memastikan kelayakan dari berbagai sektor fasilitas seperti kebersihan toilet, musola, dan sarana peron. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat juga mengapresiasi kereta api di Indonesia yang melayani serta memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Ini menjelang buka puasa, semangat kita pantang surut. Tadi kami dengan teman-teman dari Komisi 6 bersama pimpinan dan anggota serta ditemani oleh jajaran kereta api telah melihat masyarakat yang akan mudik maupun masyarakat yang bepergian keluar kota Jakarta. Dan kami lihat bahwa pelayanan dari kereta api, kami melihat kereta apinya, terutama kereta api buatan industri kereta api kita, itu tidak kalah dengan kereta api dari luar negeri. Dari sisi kebersihan, kenyamanan, dan juga mungkin tadi ketepatan waktu dan keamanan, kita berikan apresiasi kepada kereta api Indonesia. Untuk itu kami minta kepada kereta api Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat kita. Tadi kita nyari-nyari ini yang kurang apa gitu, dari sisi kebersihan toilet bersih, musola bersih, koridor bersih. Walaupun bentuk yang tidak dirubah dari tahun 1900-an, tetapi situasinya sangat berubah jauh ketika berapa tahun lalu kita ke sini. Demikian. Oleh karena itu, DPR berharap kereta api Indonesia tetap terus dapat meningkatkan pelayanan untuk para penumpang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah merespon juga penolakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 dalam konferensi pers pada Senin 17 Maret 2025. Pemerintah berjanji akan mengangkat calon pegawai negeri sipil 2024 paling lama Juni 2025. Sementara itu pemirsa, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 yang rencananya dilakukan tahun depan dipercepat menjadi paling lambat Oktober 2025.
Pemerintah mengumumkan jadwal terbaru pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024. Kini pengangkatan CPNS 2024 dijadwalkan paling lambat Juni 2025 dan PPPK 2024 paling lambat Oktober 2025. Perubahan jadwal ini disampaikan lewat konferensi pers pengangkatan CASN 2024 yang disiarkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB pada Senin 17 Maret 2025. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K, seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, ya, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Di lokasi yang sama, Menteri PAN-RB Widiantini menyebut pihaknya dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN bakal memfasilitasi pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sesuai jadwal terbaru jika kementerian atau lembaga dan Pemda masing-masing siap dan memenuhi persyaratan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menargetkan pembentukan koperasi Desa Merah. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana pemerintah menargetkan pembentukan koperasi Desa Merah Putih akan segera selesai dalam 6 bulan ke depan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan koperasi Desa Merah Putih akan menjadi bagian dari upaya memajukan ekonomi desa dengan dukungan pendanaan dari APBN dan juga APBD. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan koperasi Desa Merah Putih harus segera direalisasikan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Menurutnya, program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk bergotong royong dalam meningkatkan taraf hidup. Dari hasil rapat tersebut, Julhas juga menuturkan setiap desa akan memutuskan skema koperasi yang akan diterapkan melalui musyawarah desa dengan pilihan untuk membentuk koperasi baru atau menggabungkan dengan yang sudah ada.
Kami membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih baru saja menyelesaikan rapat. Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan selembar-lembarnya 6 bulan. Nanti setelah atur selesai ini bisa rampung. Dana desa, koperasi desa tentu namanya aja Kopdes, koperasi desa. Tentu ini akan menjadi putusan musyawarah desa, ya, pemerintahan desa. Jadi para kepala desa tidak usah khawatir. Ini adalah untuk memajukan desa saudara. Jadi musyawarah desa nanti memutuskan di desa itu sudah ada koperasi, ada kapoktan, ada bumdes dan lain, bisa gabungan, bisa yang baru, tapi akan diputuskan oleh musyawarah desa. Nah, sementara nanti anggarannya nanti ada dari pemerintah desa, ada Himbara, ya. Dari mana anggarannya tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD. Ya. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih melalui APBN dan juga APBD. Dari Jakarta, Jiana Bilah, Putih Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koperasi bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bekerja sama untuk membentuk upaya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kementerian Koperasi bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait upaya pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Menurut Budi, keberadaan Kadin dapat membantu Kemenkop dalam penguatan kelembagaan serta digitalisasi khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, Budi mengatakan bahwa Koperasi Desa sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Merah Putih ini memang menjadi tanda bukti bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo ini sangat betul-betul berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan desa di seluruh Indonesia. Karena itu kerjasama dengan Kadin pasti kita butuhkan. Koperasi sebagai kegiatan ekonomi konstitusi ini harus kita dukung. Karena koperasi itu wujud dari demokrasi ekonomi dan juga bagaimana cara berusaha yang bisa saling mensejahterakan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat dari kemiskinan. Karena salah satu tugas Kopdes ini juga mengentaskan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 3 juta orang di desa-desa. Karena itu kita berharap bahwa bangsa kita, negara kita bisa menjadi negara maju dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di desa-desa, memakmurkan rakyat, memajukan desa, karena majunya desa adalah kemajuan bagi Indonesia. Sinergi antara Kemenkop dan Kadin diharapkan dapat mempercepat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu juga pemirsa, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 koperasi desa Merah Putih dalam 6 bulan ke depan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan program ini akan memperkuat ekonomi desa dengan sistem yang transparan dan juga profesional. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan pemerintah sedang melakukan berbagai aspek untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Budi menyebut terdapat 9.400 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga ekonomi seperti koperasi atau badan usaha milik desa. Oleh karena itu, Budi menyampaikan pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 koperasi baru dalam kurun waktu 6 bulan. Kopdes ini harus berlanjut, karena dia bukan sekedar membangun visi, tapi juga membangun orang dan sistem penguatan kelembagaan harus kuat, sistem tata kelolanya harus baik, ya kan? Karena kita ingin membangun Kopdes ini secara transparan, profesional dan akuntabel. 9.400 desa tidak punya lembaga ekonomi sama sekali. Bisa dibikin koperasi baru. Koperasi itu berarti 6 bulan setelah ini terbentuk semuanya. Apa? Yang 70.000 itu langsung. Ya, kita akan buat. Pak Budi, Mas, berarti nggak jadi tanggal 12 Juli ya? 12 Juli dong, jadi dong. Jadi dong. Itu yang 6 bulan sendiri itu apa? 6 bulan setelah impres ini. 12 Juli kan launching. Kelembagaan apa, ngogongnya lah. Makin cepat makin bagus. Tapi kita optimis kalau kelembagaannya ya, harusnya dalam waktu yang 3 bulan ini kelembagaan ya.
bentukan badannya harus di situ. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan yang transparan dan juga profesional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau stok dan juga harga pangan di Pasar Jaya Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Maret 2025. Mendak menyebut harga pangan pokok terpantau stabil dan terdapat sejumlah komoditas di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso berinteraksi dengan para pedagang di sela kegiatan meninjau harga pangan pokok di Pasar Jaya Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Maret 2025. Mendak menyampaikan peninjauan dilakukan guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Lebaran. Dari hasil tinjauannya, Mendak menyebut harga pangan pokok terpantau stabil dan terdapat sejumlah komoditas di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Hari ini kita ke Pasar Ciracas ya. Kita lihat tadi bareng-bareng sama teman-teman semua, harga relatif stabil. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Lebih lanjut, Mendak menegaskan bahwa ketersediaan pangan menjelang Lebaran juga dipastikan terjaga dengan baik dengan pasokan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai serius untuk berbenah soal para pekerja asal Indonesia di luar negeri, di mana saat ini telah menandatangani nota kesepahaman, bersama Kongres Advokat Indonesia. Memiliki visi dan misi yang sama, baik dari Kementerian P2MI dan Kongres Advokat Indonesia, akan memberikan bekal perlindungan hukum apabila hendak bekerja ke luar negeri. Pemerintah terus menyoroti kondisi para pekerja Indonesia yang berada di luar negeri dari aspek keadilan dan keselamatan, di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani nota kesepahaman bersama Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum secara utuh. Adapun dalam kesempatan ini, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyoroti tindakan semena-mena yang dilakukan oleh majikan atau bos perusahaan tempat pekerja migran bekerja sangat memprihatinkan dan juga merugikan negara. Penyebab kerugian negara tersebut adalah tidak terdaftarnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sehingga keamanannya pun diwaspadai pemerintah Indonesia, serta kesejahteraan yang tidak manusiawi. Untuk itu, kerjasama ini dijalin pemerintah sebagai bentuk penerapan literasi perlindungan hukum kepada WNI yang hendak bekerja di luar negeri maupun yang tiba di tanah air. Dan kami bersepakat untuk membuat nota kesepahaman dalam konteks menjalankan undang-undang. Undang-undang kami 18/2017 itu memandatkan supaya kita ada perlindungan hukum, perlindungan ekonomi sosial dari sebelum berangkat, ketika penempatan, setelah dia pulang dan keluarganya. Jadi memang menyeluruh, sehingga kami sendiri butuh semacam konsultan hukum. Perusahaan-perusahaan saya kira juga butuh konsultan hukum, perusahaan pengiriman, untuk ke depan bisa memastikan bahwa proses-proses pelindungan ini berjalan baik. Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia menyebut melalui kerjasama ini menjadi poin penting kepedulian insan hukum tanah air untuk membentuk literasi hukum bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri. Karena ini pekerja kita ini harus mengetahui juga tentang hukum ya, supaya dia di sana juga tidak bisa dibuat sewenang-wenang. Dan kita juga seperti tadi Bapak bilang, kita juga harus tahu juga hukum di sana. Jangan hanya hukum dari kita aja, kita harus tahu juga hukum mereka supaya kita bisa kerjasama. Itu yang terutama KAI ini, dan kita akan memberikan perlindungan hukum, juga pendidikan hukum untuk mereka yang akan berangkat ke luar negeri, terutama itu. Seperti tidak bisalah dibuat sewenang-wenang tenaga kerja kita di luar. Ya, yang selama ini masih ada yang terjadi seperti itu. Kerjasama ini dilakukan Kementerian P2MI bersama Kongres Advokasi Indonesia dalam durasi yang masih belum ditentukan, serta merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki lisensi sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dari Jakarta, Max, Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV.
Pemirsa, dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Salah satu yang diinisiasi oleh Kemendikti-Saintek adalah dengan pelibatan mahasiswa S3 dalam berbagai penelitian. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berkomitmen untuk membawa perguruan tinggi Indonesia harus mampu berperan ke kancah dunia. Dalam 5 tahun ke depan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto berharap adanya peningkatan signifikan dalam peringkat kualitas pendidikan tinggi Indonesia, dengan salah satu kunci utama pada perlibatan mahasiswa S3 dalam berbagai penelitian. Menurutnya, sinergi antar perguruan tinggi, akademisi, pemerintah, industri, dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mencapai status World Class University. Karena pengembangan perguruan tinggi kelas dunia tidak hanya akan meningkatkan daya saing, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian nasional, pembangunan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 3 DPR juga menggelar audiensi membahas tindak lanjut kasus penipuan investasi bodong net 89 dengan menghadirkan jaksa, Polri, dan juga perwakilan korban. Bareskrim menyatakan kasus ini tidak bisa diselesaikan melalui restoratif justice karena aset disita atas nama perusahaan. Komisi 3 DPR mengundang jaksa, Polri, dan perwakilan korban trading net 89 dalam audiensi terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi bodong robot trading net 89. Rapat ini membahas tindak lanjut kasus serta kejelasan keadilan bagi para korban. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 17 Maret 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan dihadiri oleh Jampidum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana dan Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf. Dalam rapat, Helvi juga menjelaskan bahwa kasus trading net 89 tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice karena aset yang paling banyak disita tercatat atas nama perusahaan bukan pribadi pelaku. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Maret 2025. Ada beberapa kendala yang dialami oleh penyidik pada saat proses penyidikan tersebut maupun pemenuhan restoratif justice, yaitu adanya gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka dan juga bertindak sebagai kuasa hukum korban, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya proses penyidikan harus diulang dari awal, yang tadi kami sampaikan. Yang kedua, pelaku utama atas nama AA dan LSHT selaku Dirut PT SMI telah melarikan diri dan saat ini status DPO serta sudah diterbitkan red notice. Dalam kondisi ini, penerapan mekanisme RC menjadi tidak dapat dilakukan mengingat aset yang paling banyak disita adalah aset atas nama perusahaan SMI, bukan aset pribadi pelaku. Yang ketiga, bahwa berkas perkara tersangka DI, AA, ESI, dan MA sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum di Jakarta Barat, dan sudah mulai disidangkan pada pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai 12 Maret 2025. Dalam perkara tersangka, barang bukti dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan persidangan telah dimulai di pengadilan, maka penerapan ARC oleh kepolisian sudah tidak dimungkinkan, dikarenakan kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara telah berakhir. Sebelumnya, perwakilan ribuan korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bodong robot trading net 89 yang dikelola PT Simbiotik Multitalenta Indonesia mengadukan nasibnya ke Komisi 3 DPR pada Kamis 13 Maret lalu. Mereka menuntut perkara berakhir dengan restoratif justice karena dengan lamanya penanganan perkara dikhawatirkan aset yang disita akan mengalami penurunan nilai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri resmikan 20 SPPG siap distribusi untuk EBK. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait salah satu program prioritas dari pemerintah. Di mana dalam upaya mewujudkan program makan bergizi gratis, Polri meluncurkan 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan tentunya dalam kesempatannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan program tersebut akan terus berkembang dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Listio menyebut Polri menargetkan pengembangan hingga 100 lokasi pada Juli 2025 demi memperluas akses makan bergizi gratis. Tak hanya itu, Listio juga menyampaikan bahwa Polri juga melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang gizi untuk memastikan kualitas makanan sesuai dengan standar. Akan launching SPPG untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden terkait dengan makan bergizi gratis. Dan alhamdulillah untuk launching awal ini kita laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini dan tentunya ini akan terus kita kembangkan. Rencana di bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kita tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang tentunya menjadi perhatian kita bahwa terima kasih bahwa dari kegiatan MOU yang pernah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan MOU tersebut menghasilkan perjanjian kerjasama yang kemudian bisa kita tindak-lanjuti. Dan sebagai komitmen kita untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan. Nantinya beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi akan mengembangkan pengolahan hidroponik sebagai sumber bahan baku makanan bergizi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti juga memastikan kesiapan jalan tol Trans Sumatera untuk jalur mudik Lebaran pada tahun ini. Dan Diana memastikan jalur tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh siap digunakan pemudik. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau kesiapan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tinjauan dilakukan di Tol Bakueni, Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, dan Palembang. Pada tinjauan ini, Wamediana memastikan jalur tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh siap digunakan pemudik. Ia juga menekankan percepatan perbaikan jalan di ruas tol maupun di jalan nasional. Selain itu, Wamediana turut menyoroti kesiapan rest area dan penghijauan di sepanjang right of way ruas tol agar masyarakat yang mudik di tahun ini dapat merasa aman dan juga nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini mengisi hari Minggu siang dengan berkunjung ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Tentunya dalam rangka persiapan menghadapi angkutan Lebaran 2025.
Dan stasiun Gambir diperkirakan akan menjadi salah satu titik keberangkatan utama bagi sekitar 1 juta pemudik selama periode mudik Lebaran tahun ini. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana, prasarana, pelayanan, serta petugas dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengecek dan meninjau langsung Stasiun Gambir Jakarta Pusat dalam rangka persiapan menghadapi angkutan Lebaran 2025 pada Minggu 16 Maret 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana, prasarana, pelayanan, serta petugas dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. Di Stasiun Gambir, Menhub Dudi dan Seskap Teddy meninjau berbagai aspek kesiapan, mulai dari sistem tiketing, fasilitas publik seperti ruang tunggu dan musola, aksesibilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus, hingga kesiapan rangkaian kereta api yang akan melayani perjalanan mudik. Menhub Dudi menekankan pentingnya kesiapan personil pelayanan dan keamanan. Koordinasi antara PT KAI, kepolisian, dan instansi terkait dinilai krusial guna memastikan kelancaran operasional stasiun. Ia menyebutkan berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat angkutan Lebaran 2025 yang dikeluarkan Badan Kebijakan Transportasi atau BKT. Stasiun Gambir menjadi salah satu simpul transportasi untuk titik keberangkatan utama pemudik dengan perkiraan 996,65 ribu penumpang atau 4,24% dari total pemudik nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur ini mengungkapkan rencana pemberian diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran 2025. Tentunya diskon ini akan diberlakukan dalam 2 periode dengan total masa berlaku 8 hari. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 17 Maret 2025, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Subakti Syukur mengungkapkan rencananya untuk pemberian diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran 2025. Diskon akan diterapkan dalam 2 periode masing-masing berlaku selama 8 hari, yaitu pada arus mudik mulai dari tanggal 24 hingga 27 Maret, dan arus balik dari tanggal 2 hingga 4 April serta tanggal 8 hingga 9 April 2025. Menurutnya, pemberian diskon tarif bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan bagi masyarakat selama mudik Lebaran. Subakti juga menambahkan bahwa durasi potongan tarif tahun ini lebih panjang dibandingkan dengan kebijakan diskon tarif tol pada tahun-tahun sebelumnya. Jasa Marga memberikan potongan tarif yang tidak biasa juga, biasanya 4 hari, 2 hari sebelum Lebaran dan 2 hari sesudahnya. Tahun ini atas saran dari Kementerian BUMN dan pemerintah Kementerian Perhubungan, dari perhitungan bersama kami memberikan 8 hari, yaitu 24 sampai 27 Maret 2025, serta itu di arus mudik dan arus baliknya 3 dan 4 April serta 8 dan 9 April di antara hari puncak yang tadi tanggal 6. Sebelumnya, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisi Oktaviana menjelaskan diskon tarif tol berlaku untuk perjalanan menerus dan transaksi dengan saldo kartu elektronik yang mencukupi. Potongan tarif ini diterapkan pada tol yang dikelola Jasa Marga termasuk Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan Kuanci, Jalan Tol Batang Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Secara rinci, penerapan diskon tarif tol ini diberlakukan selama 4 hari pada arus mudik mulai berlaku pada 24 Maret 2025 sampai 28 Maret. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa lainnya di mana seorang juru parkir minimarket di Cimaung, Bandung tewas usai dianiaya sekelompok pemuda pada Minggu malam. Polisi telah menangkap beberapa terduga pelaku, namun motif penyerangan masih belum diketahui. Sebuah video viral memperlihatkan seorang juru parkir minimarket yakni RS 24 tahun di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tewas setelah dianiaya oleh sekelompok pemuda pada Minggu 16 Maret sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini terjadi di area minimarket tempat korban bekerja. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang menganiaya seorang pria di hadapan para pembeli dan petugas minimarket. Tak hanya membuat takut para pembeli dan petugas minimarket, aksi tersebut juga membuat barang-barang di minimarket pun berantakan. Setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas, gerombolan bermotor itu langsung meninggalkan minimarket tersebut. Aksi penganiayaan tersebut terekam oleh kamera pengawas minimarket saat ditemukan dari keterangan saksi. Korban sudah dalam kondisi luka berat dan lemas sehingga segera diberikan pertolongan pertama oleh petugas yang ada di lokasi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara juga mengatakan telah menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Namun hingga saat ini motif dari insiden penyerangan ini masih belum diketahui. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang pria berinisial SA pelaku penjamretan ditemukan meninggal dunia melompat ke sungai karena menghindari amukan warga di sungai kawasan Jalan Karet, Surabaya pada Minggu 16 Maret 2025 pada pagi hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pabean Cantikan, Kompol Eko Adi Wibowo mengungkapkan bahwa SA merupakan pelaku penjamretan yang beraksi di kawasan Tugu Pahlawan, wilayah Puputan. Pelaku ada 2 orang, 1 berhasil ditangkap warga, sementara 1 lainnya melarikan diri ke arah sungai hingga akhirnya tenggelam, jelasnya saat dikonfirmasi di Radio Suara Surabaya Minggu siang. Menurut Eko Adi, aksi penjamretan itu kini ditangani oleh Polsek Puputan, sementara itu warga sekitar yang menemukan SA di sungai sempat berusaha menolongnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap aksi kriminalitas jalanan dan juga segera melapor jika menemukan kejadian serupa. Dari Surabaya, Adelia Septiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait kinerja dari salah satu kabinet Merah Putih. Di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas liarkan 260 ekor burung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan tentunya Menhub juga mengingatkan masyarakat khususnya anak-anak agar tidak memburu dan juga menangkap lagi burung yang sudah dilepas atau yang ada di lingkungan sekitar. Dalam acara melepas liarkan 260 ekor burung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Antoni didampingi oleh Wamenhub Sulaiman Umar, Dirjen KSDA AE Satiawan Mutiamoko, Dirjen PSKL Mahfuz, dan Dirjen PDASHL Diah Murtiningsih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta semua pihak tidak membunuh burung-burung di alam liar. Dari 260 ekor burung tersebut, terdapat 150 jalak kerbau, 50 ekor tekukur, 50 kutilang, dan 15 terucukan. Saat pelepasan, Menhub Antoni mengajak anak-anak warga di lingkungan sekitar kawasan Gunung Halimun Salak turut serta melepasliarkan burung-burung tersebut. 160 ekor burung yang kita lepas liarkan. Tadi ada berapa anak ya? Ya saya ajak bareng-bareng karena masa depan hutan, masa depan keanekaragaman hayati ya sangat tergantung pada mereka. Tadi sambil berbisik saya ingatkan ya ini dilepas liarkan, jangan ditembak, jangan ditangkap, jangan diketap. Antoni pun mengingatkan kepada anak-anak dan seluruh warga agar tidak menangkap maupun membunuh burung-burung terutama yang berada di lingkungan sekitar. Antoni mengaku dirinya sengaja mengajak anak-anak yang berada di lingkungan sekitar kawasan tersebut. Pasalnya, kata Antoni, masa depan kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya bergantung pada masyarakat sekitar, khususnya anak-anak. Ia juga mengingatkan agar sejak dini anak-anak diajak untuk peduli tentang lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo turut senang dengan adanya kegiatan Ramadan Jazz Festival 2025 yang menginspirasi banyak anak muda. Di mana pemirsa kegiatan ini menjadi wadah bagi anak muda untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan
dengan tetap beribadah yang didampingi dengan kegiatan positif. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengapresiasi kegiatan Ramadan Jazz Festival 2025 di pelataran Masjid Cut Mutiang, Menteng Es, Jakarta. Ajang musik tahunan ini menjadi wadah bagi remaja masjid untuk menebar kebaikan di bulan suci, di mana tahun ini mengusung tema Our Time Is Now. Menpora Dito juga menyambut baik atas acara yang digelar oleh remaja Islam Masjid Cut Mutia atau Rijma. Nantinya hasil kontribusi tiket dari event tersebut akan didonasikan untuk merenovasi masjid dan musola di sekitar Jakarta. Ramadan Jazz Festival untuk yang diselenggarakan di Masjid Cut Mutia ini sudah sangat mewarnai pergerakan anak muda khususnya remaja masjid yang out of the box, dan ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan ini selalu memberikan sumber inspirasi dan juga yang paling penting agenda di mana anak muda bisa melakukan ibadah Ramadan dan juga diiringi dengan kegiatan anak muda dan juga mendengarkan dakwah juga. Dengan adanya kegiatan Ramadan Jazz Festival 2025 yang dapat menginspirasi anak muda untuk tetap beribadah dengan diiringin kegiatan yang positif. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa lainnya di mana ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu 16 Maret 2025. Bencana ini pemirsa juga merusak sejumlah fasilitas umum termasuk gor sekolah dan juga puskesmas. Subkoordinator Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Indramayu, Abdul Fattah mengungkapkan bahwa angin puting beliung mulai terlihat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Desa Bugis, Kecamatan Ancatan. Warga melihat pusaran angin yang bergerak dari arah persawahan sebelum akhirnya menerjang permukiman mereka. Berdasarkan data sementara, BPBD sebanyak 110 rumah di Desa Bugis mengalami kerusakan dengan rincian 35 unit rusak berat dan 75 unit rusak ringan. Sementara itu di Desa Curug, Kecamatan Kandang Haur tercatat 9 rumah terdampak, terdiri dari 4 unit rusak berat dan 5 unit rusak ringan. Selain rumah warga, fasilitas umum seperti gor, 2 sekolah, dan puskesmas juga mengalami kerusakan akibat bencana ini. Selain merusak bangunan, bencana ini juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Hingga kini BPBD Indramayu bersama relawan dan petugas lainnya masih melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi pohon yang menghalangi akses warga. Dari Indramayu, Adelia Septiarina, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pelaku pencurian tas berhasil ditangkap oleh pengunjung di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin, pada Maret 2025. Dan pelaku berhasil diamankan oleh pengunjung setelah aksinya diketahui. Pelaku diduga mencuri tas di sebuah restoran, tetapi saat pelaku diamankan, tas korban sudah diserahkan kepada rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian ini juga sontak mengundang perhatian pengunjung dan warga sekitar. Pelaku yang tertangkap sempat mendapat salam olahraga dari massa sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Cipayung. Langkah cepat ini dilakukan guna menghindari amukan lebih lanjut dari keluarga korban dan warga yang geram dengan aksi kejahatan tersebut. Salah satu saksi, Bang Jul, juga berada di lokasi kejadian bertemu dengan Ketua RT setempat. Ketua RT memastikan pelaku bukan warga sekitar dan berharap polisi dapat mengungkap jaringan pencurian ini. Saat ini kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya sindikat pencurian yang lebih besar. Dari Jakarta, Adelia Septiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai memadati ruang tunggu dan loket tiket di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Para calon pemudik tersebut mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu menjelang Lebaran Idul Fitri demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa tampak mulai berdatangan ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Animo ratusan calon pemudik yang akan berlebaran Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal lantaran demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Gitu. Udah ke daerah mana, Bu? Ke daerah Muara II. Palembang, tapi Muara II. Ini kenapa hari ini mudik? Ya udah libur, PT-nya udah libur. Jadi udah mudik. Selain libur, apalagi Bu yang membuat Ibu tuh harus mudik hari ini gitu? Oh, mau ketemu keluarga, ketemu orang tua di kampung. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan mereka telah melakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran terjadi lonjakan calon pemudik.
Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari check and recheck-nya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat Tuslak dia tertanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Pihak pengelola terminal bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelayakan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Minggu pagi 16 Maret. Bahkan aksi tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung membantu mengamankan pelaku setelah korban berhasil menjatuhkannya ke tanah. Aksi heroik seorang pria berhasil menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Cipucang 5, Koja, Jakarta Utara pada Minggu pagi 16 Maret. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku hampir berhasil melarikan motor korban. Namun korban yang menyadari aksi tersebut langsung bertindak cepat dengan menabrakkan dirinya ke arah pelaku hingga terjatuh. Melihat kejadian itu, warga sekitar langsung memberikan bantuan dan mengamankan pelaku. Akibatnya baku pukul pun tak terhindarkan sebelum akhirnya polisi tiba di lokasi. Pelaku kini telah diamankan di Polsek setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memastikan kendaraan terkunci dengan aman guna mencegah tindak kriminal serupa. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.